Bapak Ibu Saudara-saudara, waktunya kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin memberikan yang terbaik. Dan salah satu perkara yang terbaik adalah kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan, dengan hati yang penuh dengan antusias, rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Nya akan mengubahkan kehidupan kami. Dan ketika hidup kami berubah, firman yang sama itu juga akan mengubah kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Maka Tuhan, biar kiranya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja di dalam penyampaiannya pun juga dalam setiap kami yang mendengar. Supaya apa yang kami dengar itu Tuhan boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Mengubahkan hati, pikiran, perasaan kami. Dan membuat kami bergerak kepada arah yang Engkau inginkan. Tuhan, dengarkan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Juli ini kita akan membahas sebuah tema yang baru, yaitu Resounding the Vision. Menyuarakan kembali visi gereja kita. Dan di dalam minggu pertama kita akan masuk pada bagian pertama dari visi gereja, yaitu gereja yang membawa orang kepada Kristus. Saat kita melihat bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pertama ayat 8 hingga yang ke-10, 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai yang ke-10, akan saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, ya, echoing, ya, bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Ya, menggunakan kata yang luar biasa, ya. Exerkoma itu artinya di broadcast, ya. Jadi imannya jemaat Tesalonika dikatakan di broadcast ke semua tempat. Sehingga ketika iman mereka di broadcast ke semua tempat, maka firman Tuhan bergema. Saya ulangi sekali lagi ayat 8 supaya kita bisa menangkap sekali lagi akan bagian yang indah ini. Dikatakan sekali lagi, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saya ulangi ayat 9b, dan bagaimana kamu berbalik, menggunakan kata epistrepo, artinya adalah berubah Allah, berpindah jalur. Yang dikatakan bagaimana kamu berpindah jalur atau berubah arah dari menuju pada berhala-berhala, sekarang mereka menuju kepada Allah. Mereka mendedikasikan, mereka melayani atau mereka beribadah kepada Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan, ayat 10 saya lanjutkan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Selamat berbahagia kita yang memahami akan kebenaran firman, simpan dalam hatinya, dan melaksanakannya dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, seorang yang terkenal, Mark Twain, saudara-saudara, dikenal sebagai seorang yang suka membaca buku. Koleksi bukunya banyak sekali, ada di perpustakaan pribadinya, saudara-saudara. Dan kalau orang berkunjung ke sana, maka Mark Twain dengan sangat senang sekali akan membawa dia untuk duduk di tempat di mana ia berada di dalam perpustakaan pribadi di rumahnya itu. Satu kali seorang temannya, saudara-saudara, datang berkunjung kepada Mark Twain. Dan sebagaimana biasanya mereka mulai duduk-duduk, dan tamu itu kali ini dia ingin atau dia bertanya kepada Mark Twain ketika melihat demikian banyak buku. Temannya ini gak suka baca buku. Jadi temannya ini bahkan ingin mencemooh dan mempermalukan Mark Twain oleh kata buku-bukunya demikian banyak itu. Dan dia berkata, Mark, apa sih gunanya buku ini? Mark Twain lihat orang ini, lalu dia berkata, oh, kamu mau tahu gunanya buku? Gunanya buku tuh banyak. Kalau kaki meja saya
berapa tinggi sebelah, saya akan ambil buku untuk ganjel katanya. Ya, buku itu berguna untuk pertama katanya ganjel kaki meja. Kalau tinggi sebelah, maka kalau bedanya banyak saya cari buku tebal, bedanya tipis saya pakai buku yang tipis. Gunanya buku itu banyak. Kalau saya lihat ada lalat, saya ambil buku, saya bisa kebas lalat itu. Buku itu gunanya banyak. Ya, kalau hawanya panas, saya ambil buku yang lebar, saya pakai kipas-kipas, katanya gitu ya. Kalau buku itu mau tanya gunanya apa, gunanya banyak. Anda jalan-jalan, lalu ada anjing mau ganggu Anda, lempar aja sama buku. Jadi buku banyak gunanya. Tapi kalau kamu mau tahu gunanya isi buku itu, engkau akan melihat bahwa orang-orang yang membaca buku, dia punya kesempatan untuk berpetualang ke negeri-negeri yang jauh. Ia bisa mendapatkan ide-ide yang baru mengenai ilmu pengetahuan, mengenai politik, mengenai ekonomi. Buku bisa membuat imajinasi kita terbang ke berbagai hal yang mengasihkan. Jadi sekarang kamu sudah tahu apa gunanya buku? Saudara-saudara, bagi orang-orang yang tidak bisa menghargai buku, kadang-kadang sangat sulit untuk menjelaskan apa kegunaan daripada sebuah buku. Karena bagi mereka akan lebih paham kalau buku hanya sebagai ganjel, ya, kaki meja yang berat, yang tinggi sebelah, atau buat ngelempar ya, anjing yang misalnya mengganggu kita. Namun buat orang yang betul-betul ingin mengerti akan arti atau isi daripada sebuah buku, dia akan menemukan kekayaan yang luar biasa, yang tidak jarang bahkan mengubahkan akan pikirannya. Dan ketika pikirannya berubah akan mengubah akan kehidupannya. Dan ia mulai menemukan sesuatu hal yang baru di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang gereja yang membawa orang kepada Kristus, ini bukan hanya berbicara mengenai tentang keselamatan atau tentang kehidupan setelah kematian. Seseorang, saudara-saudara, yang dikatakan kita sebagai gereja membawa orang itu untuk kemudian kepada Kristus, sebenarnya berbicara tentang sebuah perpindahan jalur hidup, sebuah perpindahan arah hidup. Dari mereka yang dikatakan arah hidup awalnya adalah menyembah berhala, arah hidupnya yang pertama adalah mencari berhala, maka kemudian dia berpindah jalur untuk kemudian mencari Allah yang benar, Allah yang hidup. Saudara-saudara, perubahan arah hidup, perubahan cara hidup, perubahan perombakan pola pikir, pembaharuan hati secara total. Itulah yang dimaksud ketika kita meminta, kita membawa seseorang untuk kemudian dibawa kepada Kristus. Sama seperti seseorang yang tak bisa menghargai isi buku yang baik. Kadang-kadang diperlukan mujizat supaya ia bisa menikmati buku, membaca dengan antusias, lalu kemudian dia mendapatkan manfaat ketika membaca buku. Demikian pula bagi orang-orang yang duniawi, mereka tidak bisa menghargai perkara-perkara rohani, mereka nggak bisa menghargai akan indahnya akan Allah, mereka tidak bisa menghargai akan kesucian dan kesalahan hidup, sampai terjadi sebuah mujizat yang membuat seseorang yang duniawi itu, akhirnya mereka mengalami perkara-perkara yang rohani, dan menyadari betapa bahagianya hidup bersama dengan Tuhan. Betapa indahnya dijamah oleh Tuhan sendiri yang membuat mereka akhirnya berubah arah hidupnya. Itulah yang dimaksud pada 1 Tesalonika pertama ayat yang ke-9b ini. Dikatakan, dan bagaimana kamu berbalik. Tadi saya sudah katakan dari kata Yunani epistrepo, yang artinya berubah arah atau berpindah jalur dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara-saudara, membawa orang kepada Kristus sebenarnya membawa seseorang dari jalur yang salah. Dia pindah sekarang pada jalur yang benar. Saudara, kalau Anda naik motor misalnya, ya dari Patung Kuda, ya Anda tahu di sekitar kita, saudara-saudara menyusuri akan jalan Taman Palem, ujungnya sampai mana? Ring Road, betul. Ya, kalau Anda pakai jalur itu, saudara-saudara dari Patung Kuda, ngikutin jalurnya Taman Palem, perumahan Taman Palem, ujungnya mana? Ujungnya adalah
ring road, saudara-saudara. Tapi kalau di pertigaan, itu ada pertigaan, saudara-saudara, Anda kemudian belok kanan, Anda pindah jalur. Nanti ujungnya sampai mana? Perumahan Taman Surya. Jadi Anda lihat, saudara-saudara, ketika seseorang ada pada jalur tertentu, maka ujungnya itu adalah sesuatu yang jelas. Kalau jalurnya di Taman Palem, saudara-saudara, ujungnya ring road. Kalau kita belok kanan, ujungnya Taman Surya. Itu yang dimaksud dengan epistrepo. Berpindah jalur dan pindah jalur menentukan ujung perjalanan hidup kita. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-10, saudara-saudara, dikatakan bahwa orang-orang, saudara-saudara, yang ada pada jalur berhala, dikatakan ujungnya adalah murka Allah. Namun seseorang yang pindah jalur, dia kemudian mencari akan Allah yang hidup dan yang benar. Maka Yesus dikatakan ayat yang ke-10 bagian B, menyelamatkan atau melepaskan dari murka Allah yang seharusnya diterima oleh seseorang yang hidup pada jalur yang salah itu. Itu sebabnya mengapa, saudara-saudara, pekerjaan kita sebagai gereja adalah cara Tuhan atau metode Tuhan. Gereja adalah cara metode Tuhan untuk menolong orang-orang yang hidup dalam jalur yang sia-sia, untuk menolong orang hidup dalam pikiran yang buta, untuk menolong orang-orang yang hidup dalam hati yang degil, pindah jalur pada hati yang penuh kasih, pada pikiran yang penuh dengan kebenaran, pada selera-selera akan perkara rohani, berubah sama sekali. Membawa orang pada Kristus bukan semata-mata berbicara mengenai nanti kalau sudah mati, mau masuk surga atau neraka. Tapi juga sebuah perubahan hidup yang dialami seseorang ketika mereka pindah jalur, saudara-saudara. Jalur lamanya adalah berhala-berhala. Berhala itu menggunakan kata eidolon, saudara-saudara. Dari kata eidolon ini mendapatkan kata idola, saudara-saudara, yaitu sesembahan. Dan berhala-berhala ini, saudara-saudara, dikontraskan dengan Allah yang hidup dan yang benar. Artinya berhala-berhala adalah sesembahan yang mati dan yang salah. Anda tahu sesembahan? Sesuatu yang diagung-agungkan, disembah-sembah, dianggap hebat, dianggap mulia. Tapi ternyata mati dan ternyata salah. Dan ketika seseorang berpindah jalur, ia baru menyadari betapa bodohnya saya ikut pada sesembahan yang salah. Dan ia kemudian menemukan sebuah arah yang baru yang membuat hidupnya berarti, yang membuat kehidupannya bermakna, yang membuat kehidupannya jauh lebih bahagia dan indah, yang membuat kehidupannya akhirnya berujung pada surga. Saudara, kalau beberapa di antara kita melihat ya ada orang, saudara-saudara, yang dulu punya kebiasaan yang salah, misalnya dulu perokok, misalnya, saudara-saudara. Saya masih menemukan banyak perokok hari ini, saudara-saudara, merasa, wah ngerokok tuh hebat, ya enak gitu ya, wah kesannya gagah kok bisa ngerokok, saudara-saudara ya. Tapi setelah pindah jalur, dia mulai menyadari, kok bodoh ya saya dulu. Ya, dulu saya rasa mulut saya itu kalau nggak ngerokok asem. Habis makan enak, ya makan nasi padang gulainya, wah tuh lesat sekali. Ya, cuman kalau selesai makan rasanya kok nggak enak, ngerokok baru rasa enak. Asem, rasanya mulutnya pahit lagi baru enak. Sampai ketika kemudian Tuhan mengubah dia. Tik. Lalu kemudian dia mengatakan, ternyata ngerokok tuh nggak enak. Makan ayam gulai dan rasanya masih nempel di lidah, itu yang enak. Ya, apa hebatnya orang ngerokok? Ya, nggak ngerokok tuh lebih hebat. Ya, karena dia saudara-saudara menjaga akan tubuhnya dengan cara yang jauh lebih baik. Betapa bodohnya orang-orang yang hidup dalam jalur yang salah dan kemudian mendapatkan akan Allah yang hidup dan Allah yang benar, dan hidupnya kemudian berubah, saudara-saudara. Berubah. Epistrepo, pindah jalur, menyadari betapa bodohnya dulu dan menyadari betapa beruntungnya kita ketika hidup dalam jalur yang baru.
Anda lihat hidup kita zaman dulu, saudara-saudara. Dulu kita sebagai orang-orang tebusan Allah, sebelum kita mengenal akan Tuhan. Mungkin kita juga adalah seorang yang betul-betul mengerti betapa pendosanya kita. Saudara-saudara, kita banyak dendam. Dan kita merasa dendam itu enak. Makanya kita nggak mau lepaskan dendam kita. Karena kita berpikir dendam itu enak ya, harus direnungkan siang dan malam. Sementara kita menjadi seorang pendosa, saudara-saudara. Kita hidup di dalam hawa nafsu yang memalukan. Dan kita berpikir hidup dalam hawa nafsu yang memalukan itu menyenangkan. Sampai satu kali saudara-saudara dikatakan Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Yang melepaskan kita. Dan kemudian kita mulai mendapatkan ternyata itu sama sekali tidak enak. Boleh ikutin saya saudara-saudara ya. Kenal Yesus untung besar. Ya, sama-sama kenal Yesus untung besar. Tanpa Yesus buntung besar. Tanpa Yesus buntung besar. Saudara-saudara yang dimaksud oleh Paulus ketika dia berkata, betapa engkau dulu sudah berbalik dari cara hidup yang sia-sia, ikut sama berhala-berhala. Sekarang dia mencari akan Allah, mengenal akan Allah, dan dalam sebuah situasi hidup yang jauh berbeda. Tanpa Yesus buntung besar, ikut Yesus untung besar. Saya ingin bandingkan dengan Efesus 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dengarkan firman Tuhan berkata Efesus 2 ayat yang pertama dan yang ketiga dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ini orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Hidup mereka saudara-saudara tanpa Kristus. Dikatakan saudara-saudara hidup mereka dikatakan apa? Ya, mati karena pelanggaran dosa. Hidup mereka saudara-saudara mengikuti jalan dunia ini. Ya, teman-temannya lakukan dosa, mereka ikut berdosa karena mereka mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Saudara, di dalam masa COVID ini, saya boleh sedikit cerita saudara-saudara di jemaat kita dalam gelombang pandemi yang kedua ini semua di dalam kemurahan Tuhan, puji Tuhan. Pertolongan Tuhan senantiasa datang tepat pada waktunya, saudara-saudara. Tapi kadang-kadang, saudara-saudara, saya melihat bagaimana orang-orang di tengah-tengah situasi COVID ini, pikirannya itu, saudara-saudara, demikian buntu. Disuruh ke dokter, bilang, gak apa-apa, bisa. Ya, gak ada obat, gak apa-apa. Kalau Anda jalan-jalan ke Menceng, saudara-saudara, ya, sekitar kita itu, saudara-saudara, ya, ibunya pakai masker, anaknya masih kecil diajak gandengan saudara-saudara jalan tanpa masker. Enggak apa-apa. Begitu sakit, kasih atau titip sama orang atau keluarga yang lain. Ya, dia sakit dititip sama keluarga yang sehat. Lah apa enggak dia ketularan? Kadang-kadang saudara-saudara pikir, kok orang bisa berpikirnya gitu ya? Anda tahu saudara-saudara, untuk perkara kesehatan, protokol kesehatan yang sebenarnya demikian gamblang dan jelas. Orang itu kadang-kadang dibutakan. Nggak mengerti apa yang harusnya dikerjakan. Anggap pemikiran sendiri paling benar, saudara-saudara. Jadi harus diedukasi. Diedukasi itu diajari, diberitahu, ya 1 kali, 2 kali. Saudara jujur, saudara-saudara ya. 1 kali ada seorang kita saudara-saudara yang gak pernah mau untuk mendapatkan pertolongan medis yang baik. 1 kali saudara-saudara, akhirnya dia tulis, Muse, akhirnya saya ke puskesmas. Tahu gak? Dia tulis WA itu hati saya melonjak gembira. Akhirnya udah berbusa-busa saudara. Kadang-kadang perlu mujizat untuk bisa mengubah jalur hanya untuk perkara medis. Apalagi untuk perkara rohani. Dan itulah tugas Anda dan saya.
Firman Tuhan berkata 1 Tesalonika pertama ayat yang ke-8 tadi, yang dikatakan tersiar kabar adalah bukan kabar tentang hamba-hamba Tuhan, tapi dari antara kamu jemaat. Jemaat rupanya saudara-saudara adalah orang-orang saudara-saudara yang kemudian dipakai oleh Allah untuk boleh mengubah pola pikir, mengubah cara hidup, dan yang paling penting dan terutama mengubah akan kehidupan rohani sehingga mereka bisa mengecap akan kasih karunia Allah, dan kasih karunia Allah itulah yang mengubahkan akan hidupnya. Ia pindah jalur. Pindah jalur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya untuk mengubah orang saudara-saudara sehingga akhirnya mereka bisa mengenal akan Tuhan, atau bagaimana caranya membawa orang kepada Kristus? Saya ingin bicara dengan cepat saja saudara-saudara. Sederhana. Ya, perhatikan sekali lagi ayat 1 Tesalonika ini saudara-saudara dikatakan demikian kan. Firman Tuhan bergema di Makedonia dan Akaya dan di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Dengan bahasa yang sederhana, jemaat ini saudara-saudara imannya di broadcasting. Ketika imannya di broadcasting, maka kemudian oleh dinding-dinding tebing di-echoing, menjadi echo, jadi gema. Yang di-echo adalah firman. Saya ulangi saudara-saudara. Rupanya Paulus berkata, ketika jemaat Tesalonika ini mulai menghidupi dengan iman yang benar, imannya diperagakan di dalam seantero kehidupannya, maka orang-orang mulai melihat, ini orang kok cara hidupnya berbeda. Ini orang kok imannya berbicara. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, ia tidak kemudian menjadi putus asa dan kecewa. Di tengah-tengah kelimpahan, ia tidak menjadi sombong dan angkuh. Di tengah-tengah segala pergumulannya, ia tetap bersandar kepada Tuhan dan hadap hidup dengan sukacita yang sama ketika dia mengalami akan persoalan. Bagaimana mungkin imannya hidup dan bersuara? Di broadcast orang-orang lihat, wow, orang Kristen berbeda. Dan ketika kemudian iman itu kemudian di-broadcast kepada orang-orang. Orang-orang lihat. Lalu pantulannya adalah firman. Lalu mereka mulai mendapatkan, oh dia hidupnya berbeda karena hidupnya dikuasai oleh firman. Firman itu membangkitkan iman. Dan iman itu kemudian dikumandangkan, di-broadcast kemana-mana. Saudara-saudara, di tahun ini kita berbicara tentang cultivating faith. Dan kita percaya bahwa orang benar hidup oleh imannya. Dan iman itu muncul oleh karena firman. Jadi yang ditunjukkan kepada orang bukan firmannya dulu, tapi iman kita yang ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara-saudara ketika kita ingin membawa orang kepada Kristus, kita mulai dengan firman. Oh itu baik dan itu benar saudara-saudara. Kita mulai membicarakan berbagai macam ayat Alkitab. Tapi seringkali tidak dilakukan dengan cara, seringkali bekerjanya tidak dengan cara demikian. Seringkali bekerjanya dengan kesaksian iman kita. Ketika orang-orang percaya, dia ada di warung, lalu dia makan, orang lihat. Apakah hidupnya dikuasai, apakah imannya berbicara ketika dia belanja, ketika dia berbicara, ketika dia kemudian berinteraksi dengan samanya. Apakah iman Kristennya itu berbicara? Disaksikan ini. Seperti pemancar, saudara-saudara. Maka kehidupan seseorang itu sedang memancarkan atau broadcast imannya, kualitas imannya. Saudara, saya bersyukur ketika saya melihat banyak jemaat kita, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang ada, ia membiarkan imannya itu berbicara, dilihat orang. Dan orang mulai melihat sesuatu yang berbeda ini. Dan dari sana ia kemudian mencari apa yang bisa mengubah dia. Dan dari sana kemudian muncullah firman. Di dalam dunia marketing, saudara-saudara, kalau engkau ingin menyampaikan sesuatu, atau ingin menjual sesuatu, atau ingin membawa orang saudara-saudara tertarik pada sesuatu, maka katanya ada 3 rumus yang harus dipegang
paling penting. Rumus pertama, hal yang paling penting untuk kita saudara-saudara bisa untuk mempromosikan sesuatu adalah lokasi. Yang kedua yang penting adalah lokasi. Yang ketiga yang paling penting adalah lokasi. Dan lokasi yang paling penting untuk kita bisa mengumandangkan iman kita adalah dalam kehidupan sehari-hari di luar gedung gereja. Dalam kehidupan sehari-hari di luar gedung gereja. Itu adalah lokasi di mana Anda memancarkan, Anda broadcast yang namanya iman Anda. Dan orang mulai melihat ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya katanya. Tapi bahkan sampai di setiap tempat mereka saudara-saudara bisa untuk melihat akan iman yang dipraktekkan itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID hari ini, saudara-saudara, kita sedang berlomba dengan waktu. Sementara firman Tuhan ini akan disampaikan. Saya, saudara-saudara, barusan melayani seseorang yang sedang berlomba dengan waktu antara kehidupan dan kematian. Saudara, sahabat saya di Semarang, tadi siang, saudara-saudara, baru 4 hari swab, dipikir masih aman, tapi dalam 4 hari itu, saudara-saudara, jadi tadi siang, kalah cepat dengan waktu, dan dia meninggal. Setiap kali saya melihat jiwa yang pergi, saudara-saudara, penghiburan apa yang kita bisa berikan buat seseorang? Kecuali satu hal. Kalau dia sudah berbalik dari berhala-berhala palsu yang tidak bisa menyelamatkan, berhala yang mati itu, berhala yang sama sekali nggak berguna, sampah, tapi disembah-sembah itu. Hiburan apa yang kita bisa berikan? Kalau keluarga Anda, sahabat Anda, teman Anda masih menyembah sesembahan yang palsu, berhala yang mati, berhala yang salah, yang membawa ujungnya adalah maut itu. Penghiburan apa saudara saya bisa berikan? Kecuali kita tahu bahwa orang itu sudah pindah jalur. Ia ada pada jalurnya Tuhan. Ia hidup pada tracknya Allah. Ia mengalami perkara-perkara daripada Allah. Dan ujungnya adalah berjumpa dengan Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang benar, puji Tuhan. Ujungnya adalah kebahagiaan yang ada di sorga itu. Kenal Tuhan, percaya Tuhan, untung besar. Ya beruntung karena di dunia mengalami hidup yang indah. Dan lebih beruntung lagi ketika ia tinggalkan hidup di dunia. Ia mengalami kehidupan yang jauh lebih indah. Tanpa Tuhan, tanpa Kristus. Buntung besar. Buntung hidupnya di dunia. Buntung hidupnya di dunia ini. Pikirannya, perasaannya dikuasai perkara-perkara yang palsu, yang tidak berguna, sampah, yang disembah-sembah. Buntung hidupnya di dunia. Dan ketika dia meninggalkan dunia, lebih buntung lagi dia. Mengalami murka Allah, siksaan yang ada di neraka itu. Apakah Anda tega melihat orang-orang yang Anda kenal, hidupnya buntung di bumi dan buntung di neraka? Mari bawa mereka kepada Kristus. Di tempat Anda berada masing-masing. Mulai dari lokasi Anda masing-masing berada. Kenalkan mereka, bawa mereka pada Kristus. Buat mereka pindah jalur pada jalurnya Kristus. Hidup yang berbeda, hidup yang beruntung. Dan ketika mereka meninggalkan dunia, mereka lebih beruntung lagi di surga yang mulia. Waktunya kita untuk tundukkan kepala, saudara-saudara, datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami perlu untuk diperdengarkan lagi tentang visi gereja kami. Sebuah visi untuk membawa orang kepada Kristus.
Ada banyak orang-orang di luar sana yang kami kenal, bahkan yang kami kasih. Kepada mereka kami berutang budi oleh karena mereka mungkin adalah orang tua kami. Kata mereka hidup kami berikan karena mungkin adalah anak-anak kami. Tapi kami hanya membiarkan mereka hidup dalam jalur yang salah, di dalam penyembahan berhala, sesembahan yang palsu, mengejar, mengidolakan, mencari-cari, mengagung-agungkan perkara-perkara duniawi yang membawa mereka kepada maut. Tuhan, gugah kami Tuhan, untuk menjadi metode Allah, cara Allah, membawa orang-orang ini kepada Kristus. Membawa mereka pindah jalur pada hidup yang berarti. Dan pada kebahagiaan sejati. Sorga di bumi, bahkan sampai sorga di kehidupan yang akan datang. Pakai kami Tuhan. Kami tidak bisa banyak mengerti akan Alkitab firman Tuhan. Tapi kami punya iman. Imannya kami hidupi dari setiap firman yang kami dengar di hari Minggu. Imannya kami hidupi dari setiap firman yang kami renungkan setiap hari dalam devosi kami pagi setiap hari. Kami punya iman Tuhan. Maka ajar kami untuk boleh membroadcast iman itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Di setiap tempat di mana kami berada. Di setiap tempat di mana Engkau Tuhan meletakkan kami. Membroadcast iman itu. Mungkin awalnya tanpa firman. Tapi ketika digemakan, dipantulkan, mereka akan melihat firman Tuhan. Yang akan menuntun mereka kepada Kristus. Dan dengan cara itulah kami membawa orang kepada Kristus. Ini kami Tuhan. Kami hanya punya iman. Mungkin iman kami kecil. Seperti biji sesawi itu. Tapi dari iman yang kecil, bahkan gunung yang besar akan terbantun, terlempar. Maka dari iman kami yang kecil ini Tuhan, kami percaya kekerasan hati manusia akan diubahkan. Kami percaya jiwa-jiwa yang telah salah arah akan dikembalikan pada jalur yang benar. Kami percaya cengkeraman iblis yang demikian kuat akan dilepaskan dan mereka akan kembali kepada Yesus sang pemelihara jiwa yang sejati. Kayak percaya kuasa dosa yang mencengkeram akan dihancurkan dan kuasa kemenangan yang daripada Allah akan didemonstrasikan dan dinyatakan melalui iman kami Tuhan yang kami peragakan di tengah-tengah sekeliling kami di tempat di mana kami berada. Berkati kami Bapa Surgawi, ketika di rumah, ketika di tempat kerja, ketika di tempat studi dimanapun Tuhan, berkati kami untuk boleh menjadi pemancar-pemancar Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Waktunya bagi kita